Permisi Pak, saya mau tanya. Iya Pak, ada yang bisa Udin bantu? Kalau rumahnya Bu Rodia di sebelah mana ya? Rodia, emang ada apa Pak? Ada urusan penting, saya perlu ketemu langsung. Bisa ditunjukin jalannya? Kebetulan Udin lagi jaga pas ronda Pak, gak bisa ninggalin pos sembarangan. Tolonglah Pak, gak lama kok. Maaf Pak, tugas Udin kan jaga keamanan sini. Kalau ditinggal, nanti gimana kalau ada maling yang lewat? Aduh, kalau gini lain cerita Pak. Demi keamanan kampung, sekaligus membantu tamu yang datang ke kampung Kincir, Udin rela deh. Yuk Pak, mari Udin anterin sekarang juga. Dari tadi banyak alasan. Aduh, subscribe dong. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dah. Assalamualaikum, Pok Rodia. Waalaikumsalam. Ada apa Bang Udin? Ini Pok, ada yang mau ketemu sama si Empok. Siapa sih Bang Udin? Udin juga nggak tahu Pok. Permisi Bu Rodia, saya cuma mau mengingatkan soal kewajiban ibu untuk membayar hutang sebesar 10 juta. Kami sudah mencoba menghubungi ibu lewat telepon, tapi ibu tidak merespon. Waduh, Pok Rodia punya utang segitu besar. Bang Udin, kenapa ngasih tahu rumah saya? Jadi kacau gini kan? Itu Udin kan ditanya alamat. Awalnya Udin nolak, tapi apa Bang Udin? Saya cuma kasih uang beli es biar Bapak Hansip ini mau nunjukin jalan. Ih, Bang Udin nyebelin banget sih. Ya namanya rezeki, Pok. Lagian Udin kan gak tahu kalau ini urusan utang piutang. Pak, maaf, tapi sekarang suami saya lagi kerja. Tolong kasih saya waktu ya. Baik, saya kasih kesempatan ke ibu. Tapi ingat, minggu depan saya akan datang lagi ke sini. Iya, Pak, tenang aja. Pasti saya bayar kok. Kalau begitu, saya pamit dulu. Pak Hansip, terima kasih sudah mengantarkan saya. Siap, Pak. Bang Udin, tolong ya, jangan cerita soal ini ke siapa-siapa. Kalau orang kampung tahu saya punya utang, bisa malu saya Bang. Duh Pok, Udin gak janji ya. Udin kan Hansip, tiap hari ketemu warga. Kalau mereka ngobrol atau malah nanya, mulut ini kadang gak bisa ditutup. Aduh Bang, jangan bikin saya tambah repot deh. Saya mohon, sekali ini aja rahasiain rahasia saya. Udin usahain deh, tapi kalau keceplosan jangan salahin Udin ya. Udin gak bisa yang namanya nyimpan rahasia, takut. Iya Bang Udin. Duh, duit dari mana sebesar itu? Bang Bowo juga gajiannya masih lama, dan Bang Bowo gak boleh sampai tahu soal ini. Bang Udin, dari mana aja? Kok kelihatannya kayak capek gitu? Udin habis nganter orang tadi. Capek juga muter-muter kampung. Nganter orang? Orang siapa bang? Itu, debt collector. Nyariin rumahnya Pok Rodia. Debt collector? Cari Pok Rodia? Maksudnya, Porodia itu punya utang, Bang. Loh. Itu, Udin gak bilang gitu. Bukan gitu. Duh, Udin keceplosan lagi. Ya Allah, pantesan Porodia belanja ke mall, beli perabotan, barang-barangnya baru. Ternyata itu hasil hutang. Tapi kan sekarang itu suaminya udah kerja, Bu Kokom. Iya juga sih. Udah Bu Kokom, Saprol, jangan rame-rame. Gak enak sama Pok Rodia. Tapi kok bisa ya, baru kemarin sombong, sekarang ketahuan ada debt collector nyariin. Udin udah janji setengah mati mau jaga rahasia, malah keceplosan di sini. Ya udah Bang Udin, tenang aja. Saya sama Bang Saprol bisa jaga rahasia, asal nggak ada orang lain yang nanya. Iya nggak Bang Saprol? Saprol diem aja deh, Saprol juga takut keceplosan. Pok,
Po Yati, saya bawa kabar heboh. Jangan kaget ya. Bu Kokom, baru dateng udah kayak orang mau kebakaran jenggot aja. Ada kabar apa sih? Po, ternyata Porodiah itu punya utang. Bu Kokom jangan main-main. Utang di mana maksudnya? Beneran, Po. Tadi ada debt collector datang ke rumahnya. Saya tahu soalnya Bang Udin sendiri yang keceplosan. Pantes aja belakangan ini dia belanja macem-macem. Gaya bawa tas baru ke pengajian. Ternyata modal utang. Iya, Po. Saya juga heran. Padahal Bang Bo udah kerja, tapi malah numpukin utang. Justru Bang Bo udah kerja. Rodia mungkin kalap, Bu Kokom. Tapi nih ya, Bu Kokom beneran yakin. Jangan sampai kita nuduh tanpa bukti. Buktinya jelas, Po. Debt collector dateng, nanyain rumah Porodia. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain coba? Berarti selama ini dia cuma pencitraan, pamer sana sini, belanja ngeborong. Padahal di belakang hutangnya numpuk. Bu Kokom ini kalau soal gosip nggak bisa ditahan. Kan ini demi kebaikan juga, biar kita sama-sama waspada. Tapi saya masih nggak nyangka, ternyata di balik itu nyimpen masalah segede ini ya. Makanya Po, kadang orang yang kelihatan paling mewah justru paling banyak bebannya ya. Gimana Bang, kerjaannya hari ini? Lancar? Alhamdulillah, capek sih, tapi ya dinikmatin. Namanya juga kerja demi keluarga. Bagus dong kalau lancar. Soalnya saya pengen kehidupan keluarga kita makin berubah, Bang. Insya Allah, sabar ya Rodia, pelan-pelan, pasti ada hasilnya. Saya mau minta duit mudah-mudahan Bang Bo nggak curiga kalau duit itu buat bayar utang. Bang, saya mau minta duit Bang, 10 juta. 10 juta? Banyak banget Rodia, emang buat apa? Ya buat penampilan lah Bang, beli bedak, skincare, tas, baju baru. Masa saya begini-begini aja, sementara istri orang lain bisa tampil mewah. 10 juta itu bukan uang kecil. Saya nggak ada simpanan segitu. Lagi pula buat bedak sama tas kan nggak harus semahal itu. Ih Bang, abang tuh nggak ngerti. Saya butuh biar nggak diremehin sama orang. Tapi kita harus hidup sesuai kemampuan. Jangan maksain beli sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ah dasar, dari dulu alasannya hemat. Hemat terus. Saya ini juga butuh Bang, pengen ngebahagiain diri saya. Saya paham, tapi serius, sekarang saya bener-bener gak ada uang segitu. Kalau gitu saya nggak jadi makan. Abang udah nggak sayang lagi sama saya. Rodia, jangan gitu. Makan dulu, saya udah capek kerja. Di rumah saya pengen makan bareng kamu. Enggak, saya udah nggak nafsu. Pak Rete, kok bawa bantal sama guling segala? Mau ronda apa mau pindahan? Saya mau numpang tidur di sini, Din. Bu RT lagi ngambek. Saya diusir dari rumah. Emang kenapa Pak RT? Gara-gara tadi siang saya makan jengkolnya kebanyakan. Katanya mulut saya bau banget. Bikin istri saya pusing. Jadinya saya disuruh tidur di luar. Hahaha, pantesan bawa bantal. Baru kali ini Udin lihat Pak Rete diusir cuma gara-gara jengkol. Bang Bowo kok diem aja? Iya Pak RT, lagi pusing. Tadi Rodia minta duit 10 juta buat beli bedak sama tas. Saya mana ada uang segitu. Baru kerja, tanggungan juga masih banyak. Aduh, kasihan Bang Bowo. Baru mulai kerja udah dituntut macem-macem. Sabar ya Bang, namanya rumah tangga itu gak selalu mulus. Istri kadang maunya banyak. Kita sebagai suami harus kuat ngadepin. Kadang rasanya berat banget. Saya pengen bahagiain dia, tapi kemampuan saya terbatas. Yang penting Bang Bowo udah usaha. Jangan sampai maksa diri. Kalau dipaksain nanti malah berantakan semuanya. Betul itu. Bang Bowo jangan minder.
Yang penting hati tetap sabar, jangan gampang emosi. Iya Pak RT. Jangan sampai Bang Bowo ikut-ikutan stres kayak Udin yang tiap malam jagain ronda tapi nggak ada makanan. Udah Din, kita sama-sama sabar aja. Saya sabar diusir istri gara-gara jengkol. Bang Bowo sabar ngadapin Porodia yang lagi banyak mau. Beda-beda kasus, tapi satu tujuan, yaitu sabar. Hahaha. Posaro, mau kemana pagi-pagi? Nyari tukang sayur ya? Enggak, Poyati. Ini saya lagi cari-cari kerjaan. Siapa tahu ada yang butuh tenaga saya. Maaf ya, Po. Emangnya Bang Tarjo masih belum kerja? Bang Tarjo itu kan cuma kuli. Kadang ada panggilan, seringnya nganggur. Jadi saya kepikiran pengen bantuin Bang Tarjo. Kebetulan banget tuh, Po. Di rumah saya tuh lagi banyak kerjaan, kagak kelar-kelar. Apalagi saya juga kudu ngurusin kontrakan di belakang rumah. Butuh yang bantu bersih-bersihin. Minimal mah nyapu ngepel dah begitu. Maksudnya, Poyati nawarin saya pekerjaan di rumah si Empok. Iya, Po. Kalau si Empok kagak keberatan. Kerjaannya sih nggak berat kok. Cuma bantu beresin rumah sama kontrakan aja. Upahnya emang gak seberapa. Tapi lumayan dah buat tambah-tambahan belanja dapur. Alhamdulillah. Iya, Po. Saya mau. Daripada saya keliling gak jelas, mending bantu-bantu di Poyati. Yang penting halal dan bisa nambahin kebutuhan anak sama makan tiap hari. Nah gitu dong, jangan gengsi Po. Yang penting kan keluarga bisa makan. Iya Po, saya udah capek nunggu Bang Tarjo pulang kerja. Kadang bawa duit, kadang enggak. Sedangkan kita harus tetap makan. Saya paham Po, hidup memang makin susah. Tapi tenang, kalau Mpo Saroh rajin, nanti saya tambahin lagi dah upahnya. Makasih banget Po, saya bener-bener kayak nemu jalan keluar. Ya udah, besok pagi langsung aja ke rumah ya. Siap Po, insya Allah saya nggak bakal nyanyain kesempatan ini. Permisi Pak, ada Bu Rodiahnya? Ada di dalam. Saya suaminya. Kenapa Pak? Saya debt collector dari perusahaan pembiayaan. Istri Bapak ada tunggakan yang belum dibayar. Tunggakan? Astagfirullah. Sebentar ya Pak. Rodiah. Rodiah. Ada apa sih Bang, pakai teriak-teriak segala? Bapak ini debt collector. Katanya dari pembiayaan hutang. Dia nyari kamu. Minggu lalu kita sudah bertemu dan ibu mau minta waktu karena Bu Rodia belum bisa membayar. Angsuran ibu sudah telat beberapa bulan. Kami minta penyelesaiannya sekarang juga. Aduh, maaf banget Pak. Saya lagi ada kesulitan. Bisa nggak kasih saya waktu dulu? Minggu depan insya Allah saya bayar. Ibu sudah janji beberapa kali. Kalau minggu depan tidak juga dibayar, jangan salahkan kami kalau ada tindakan lebih keras dari ini. Pak, tolong beri kami kesempatan. Saya yang bakal urus ini. Minggu depan saya usahakan. Baik, saya catat janji Bapak. Tapi ingat, kalau tidak ada pembayaran, kami tidak segan-segan akan menyita rumah Bapak. Karena Bu Rodia sudah menjaminkan sertifikat rumahnya. Apa jangan-jangan uang yang kamu minta kemarin itu buat bayar utang? Sebenarnya iya Bang, saya bingung mau bilang apa ke Abang. Bang, maaf ya, saya nggak sengaja, saya hanya gelap mata. Sudah Rodiah, masuk. Abang dengerin saya dulu. Masuk Rodiah. Astagfirullahaladzim. Rodiah, kamu kok tega banget sih? Diam-diam punya hutang sampai debt collector datang. Saya ini kerja banting tulang, kamu malah menutupi semua ini. Maafin saya Bang, saya hilap. Kalau minggu depan kita belum bisa bayar dan rumah ini disita oleh mereka, kita mau tinggal di mana Rodiah? Sampai debt collector datang ke rumah, bikin malu di depan orang-orang kampung. Jadi Abang marah sama saya? Emang kenapa kalau saya punya hutang? Lagian saya juga butuh buat belanja, butuh penampilan. Kalau nunggu Abang, entah sampai kapan kebeli semuanya. Tapi jangan gitu, saya kerja keras tiap hari, kamu malah ngeluarin uang seenaknya.
Hutang itu bikin kita susah, Rodia. Susah dari mana? Kalau abang emang suami yang benar, harusnya bisa cukupin kebutuhan istri. Jangan malah nyalahin saya. Maaf, Rodia. Saya cuma khawatir aja. Udah, jangan banyak ngomong bang. Kalau belum bisa memenuhi semua keinginan saya. Iya, Rodia. Saya ngerti. Gak usah ceramah bang, saya gak suka diomelin. Ya Allah, kenapa saya nggak bisa tegas di depan dia? Bang Udin kemana, Pak RT? Lagi ke warkop Jupri, Bang. Bang Bowo hari ini libur. Iya, Pak RT. Libur, lumayan buat istirahat. Betul, Bang Bowo. Pak RT, saya mau ngomong, tapi saya malu. Ada apa, Bang? Jangan sungkan gitu. Saya mau pinjam uang agak banyak. Pinjam uang. Banyaknya itu seberapa, Bang Bowo? 10 juta, Pak RT. 10 juta. Kok banyak banget, Bang? Saya lagi kepepet banget, Pak RT. Memangnya buat apa, Bang? Buat beli kebutuhan Porodiah yang tempo hari Bang Bowo ceritain. Bukan, Pak RT. Justru uang yang Rodia minta waktu itu memang buat bayar hutang. Tapi dia berbohong ke saya dengan alasan mau beli ini itu. Kalau memang terdesak, saya cuma bisa bantu seadanya. Saya ada tabungan, tapi cuma 5 juta. Itu pun buat jaga-jaga kalau ada acara kampung. Gak apa-apa, Pak RT. Saya terima. Yang penting ada dulu. Nanti saya usahain cari pinjaman lagi buat tutup kekurangannya. Besok pagi saya kasih 5 juta itu. Tapi jangan lupa, hutang itu gampang diambil, tapi berat buat ngembaliin. Terima kasih, Pak RT. Saya benar-benar kebantu. Jadiin masalah ini sebagai pelajaran, Bang. Jangan ada yang ditutup-tutupi antara suami istri. Harus saling terbuka. Dan yang terpenting, harus sadar dengan kemampuan diri. Jangan memaksakan kalau ujung-ujungnya malah buat sengsara. Iya, Pak RT. Nanti saya ngomong lagi sama Rodia. Saya doain masalah Bang Bowo cepat kelar. Bang Bowo yang sabar ya. Saya akan selalu ingat dengan nasihat Pak RT. Bang Bowo mau kemana? Tumben sendirian. Saya mau ke sini, Po, ke rumah Poyati. Bang, jangan coba genit-genit sama saya dah. Ntar si Rodia marah lagi sama saya. Persahabatan kita hancur dah gara-gara Bang Bowo. Bukan, Po. Sebenarnya saya lagi butuh bantuan. Bukannya apa-apa ini. Soalnya Bang Bowo kagak biasa-biasanya ini ke rumah saya. Ngomong-ngomong, bantuan apa bang? Kayak yang kelihatan bingung begitu. Gini, Po. Saya mau pinjam uang. Mau minjem berapa emang bang? 5 juta, Poyati. Duit segitu kagak kecil bang. Buat apa emang? Buat bayar utang Rodia, Po. Sampai ada debt collector datang ke rumah. Sebenarnya tadi saya udah pinjam ke Pak RT. Dikasih 5 juta. Tapi masih kurang 5 juta lagi. Oh, jadi bener. Ada debt collector datang ke rumah Rodia nagihin utang. Jadi si Empo udah tahu kalau Rodia punya utang. Kalau punya utangnya sih saya kagak tahu bang. Tapi saya taunya ada debt collector datang mau nagih katanya. Iya, Po. Saya bingung mau ngomong apa lagi ke Rodia. Kalau saya nasehatin, dia lebih marah dari saya. Si Rodia emang bener-bener ya? Saya bener-bener bingung mau cari pinjaman kemana lagi. Ya udah bang, saya bantuin. Ya Allah, makasih Poyati. Tapi saya sanggup ngebaliinnya dicicil ya, Po. Boleh nggak? Iya, nggak apa-apa bang. Yang penting tiap bulan ingat buat bayarnya. Bukannya saya hitung-hitungan ini sama temen. Tapi saya juga kan punya kebutuhan. Iya, Poyati. Pasti kalau udah gajian saya langsung cicil ke Poyati. Alhamdulillah ya bu, pengajian tadi ceramahnya bikin hati adem. Hati jadi tenang banget rasanya. Iya, apalagi pas Bu Eri bahas soal sabar sama jangan boros. Pas banget buat kita-kita. Kalau sabar sih jangan diragukan lagi kesabaran Poyati. Kenapa emang, Po? Tiap bulan kan saya nagihin duit kontrakan. Kalau yang bayarnya pada susah, Poyati udah pasti sabar banget dah. Poyati emang hebat deh. Nah, gini dong, Bu Kokom. Kalau diajakin ngobrol itu nyambung. Lagi kebenaran aja ini mah, Po.
Rodia, kok sendirian aja? Kenapa nggak gabung sama yang lain? Saya malu, Bu. Rasanya nggak pantas kumpul sama ibu-ibu lain. Malu kenapa, Rodia? Bukankah tadi sama-sama ikut pengajian, sama-sama belajar? Saya punya banyak masalah, Bu. Saya bergaya nggak sesuai kemampuan, sampai akhirnya utang di mana-mana. Dan orang-orang pada tahu, saya merasa bikin malu diri sendiri. Jangan begitu. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Setiap masalah dunia bisa selesai kalau kita sabar dan ikhlas mencari jalan keluar. Yang penting, jangan putus asa dan harus sadar seberapa kemampuan diri kita dalam memenuhi gaya hidup. Dan yang terpenting, jangan menjauh dari Allah. Sekarang malah jadi beban buat saya sendiri. Itulah pelajaran, Rodia. Allah sedang menegur dengan cara yang lembut. Jangan jadikan ujian ini untuk lari dari orang lain, tapi jadikan untuk lebih dekat sama Allah. Kalau kamu merasa salah, ya perbaiki. Jangan minder, tapi juga jangan mengulang kesalahan lagi. Bang Bowo, Iya Rodia, ada apa? saya dengar utang-utang saya udah abang lunasin semua ya. Iya Rodia, tapi saya harus pinjam ke Pak RT sama Poyati. Jadi meskipun lunas, sekarang gantinya saya punya utang sama mereka. Dan saya minta ke Poyati untuk dicicil setiap bulannya. Ya Allah, saya benar-benar udah nyusahin abang. Saya minta maaf ya. Saya terlalu nurutin gengsi, cuma karena pengen dianggap lebih sama orang-orang. Saya cuma pengen kamu jadi istri yang bisa ngerti keadaan. Hidup sederhana itu lebih baik dan bikin hati tenang. Saya janji bakal berubah. Saya janji gak bakal boros lagi. Dan saya juga janji gak bakal bikin abang susah lagi. Nggak usah banyak janji Rodia. Kamu bisa buktiin. Itu lebih baik daripada kamu berjanji sama saya. Saya benar-benar nyesel bang.